Kita bersama Pak Marlis, pemilik dari Alenia Farm Park and Resort. Park and Resort. Ini kalau nggak salah beliau ini dulu di partai ya. Ini gimana itu Pak Marlis bisa beralih dari politik terjun ke usaha wisata dan peternakan, gimana ceritanya nih? Ya barangkali ini mungkin hanya petunjuk Allah ya. Saya sendiri tidak tahu karena tidak ada latar belakang, tidak ada pengetahuan, tidak ada konsultan dan tidak ada perencanaan. Cuman begitu kita selesai menjadi anggota DPRD, kemudian maju lagi 2019 ternyata Tuhan tidak mengizinkan. Nah Tuhan membelokkan saya harus membantu setir mengurus usaha. Nah ketika itu diinspirasi oleh Pak Gusmal, Bupati Kabupaten Solo, untuk beliau mengajak saya beternak ayam. Dalam pikiran saya itu beternak ayam itu pola seperti di kampung. Ternyata begitu saya kunjungi peternakan beliau, sudah sangat modern. Nah dengan itu pun saya terinspirasi, jadilah kandang ayam ini. Tapi bagaimana berubah menjadi pariwisata saya tidak tahu sama sekali. Tidak ada perencanaan, tidak ada konsultan, dan tidak ada sebuah keinginan untuk itu. Apalagi latar belakang pengetahuan tentang itu. Jadi betul-betul ini adalah tanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayamnya saya dengar udah mencapai puluhan ribu, gimana ceritanya? Ya, kandang ayam ini kandang ayam yang sangat modern Pak Saptarius. Ini kandang ayam namanya sistem close house, sistem tertutup dengan peralatan-peralatan yang sangat canggih. Ini makannya serba otomatis, minumnya juga serba otomatis. Panjangnya 120 meter, lebar 12 meter. Kapasitas isi atas bawah itu 50.000 ekor. Jadi panennya itu kurang lebih 1,5 bulan dan dalam 1 tahun periodenya bisa 6-7 kali lah. Oke. Dengan banyak ini kemana nih diimpor ini? Alhamdulillah kita bermitra dengan perusahaan besar yaitu PT Java Kompit, yaitu melalui anak perusahaannya namanya Ciomas Adi Satwa. Kami adalah penyedia kandang, kemudian melakukan perawatan secara profesional. Nah tugas mereka menyediakan DOC, pakan, vitamin, obat-obatan, dan sekaligus mengambil semua hasil panen kita. Jadi harga kita itu sudah kontrak. Walaupun harga ayam di pasaran itu turun, harga kami tetap stabil. Jadi kami tidak terpengaruh dengan harga yang terjadi di pasaran. Sistem bagi hasilnya gimana? Ayam yang kita pelihara selama kurang lebih satu periode 45 hari itu nanti dihitung berapa beratnya, berapa harga kontrak kita, dikalikan semuanya, dikurangi dengan sapronak tadi, mulai dari DOC, kemudian pakan, vitamin, obat-obatan, selebihnya dia kembalikan ke kita. Ya, mantap. Jadi artinya ini bisa dikelola secara profesional. Dan ini hanya 4 orang yang urusnya Pak Saptarius, 2 di atas, 2 di bawah. Jadi sangat minimal tenaga kerja. Ini Pak Marlis membangun usaha baik peternakan, baik wisata. Ini sejak tahun kapan ya? Sejak 2021 kurang lebih bulan November. Jadi lokasi ini saya sulap dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kurang lebih 1 tahun. Iya, 1 tahun. Nah, insya Allah hari ini dia sudah menjelma menjadi sebuah destinasi wisata yang terlengkap di Sumatera dan terunik di dunia. Oke. Mungkin kita beralih ke wisata. Mungkin oh iya sampai ujungnya. Panjang udah apa rendah. Itu siapa bang? Asisten Pak. Itu siapa? Kami. Dan itu pasar tadi kami siapkan untuk produk UMKM dan Mas Raya. Nah, gue tawarkan ke Pak Radit, UMKM Cijujuang pun bawa ke situ. Happy, kunci itu ada?
Marlis yang selaku CEO Alinea Parks and Resort ya. Ini gimana ya yang mengilhami untuk membangun objek wisata itu gimana sih? Inspirasi itu timbul ketika kami membangun kandang ayam. Selesai itu saya berpikir kalau hanya kandang ayam saya bangun, berarti yang akan tinggal di sini hanya kami dan keluarga, tidak ada teman. Nah dari situ saya berpikir harus ada sesuatu yang dibuat di sini yang menarik orang untuk berkunjung ke sini. Nah waktu itu kami mulai menata taman dengan rumput, dengan pohon-pohon, sehingga ada pembedaan. Situasi yang dulunya hutan belantara berubah menjadi taman, menarik bagi orang. Yang kedua ketika itu adalah pada saat kami membuat rakit wisata dari drone bekas, dan itu ternyata menjadi viral. Orang naik di situ, berfoto, bervideo, mereka share. Jadi dua kasus ini menjadi pendorong bagi kami. Berarti di sini bisa dijadikan objek wisata. Dan yang ketiga yang lebih spektakuler itu adalah ketika kami selesai menunaikan tugas melaksanakan pemeriksaan rapid test dulu di Indonesia, bekas-bekas tenda itu saya kirim ke Padang, menumpuk di gudang saya. Saya berpikir apa ini masih bagus gitu. Saya bawa ke sini, saya tata dengan baik, dan itu menjadi tempat penginapan, dan itulah yang membuat semakin viralnya. Nah dari situ udah kita jalan, walaupun secara teori tempat ini tidak layak jadi objek wisata karena tidak ada pemandangan, tidak ada pantai, tidak ada laut, tidak ada gunung, tetapi ternyata semua bisa direkayasa. Ini adalah hasil rekayasa. Jadi apa aja yang telah dibangun ya untuk objek wisatanya? Di sini alhamdulillah untuk saat ini sudah menjadi objek wisata dengan destinasi wisata terlengkap di Sumatera. Apa saja? Kita ada 35 wahana di sini. Mulai dari penginapan. Penginapan itu ada villa, ada cottage, ada homestay, ada glamping. Kemudian ada permainan. Permainan dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Mulai dari kolam renang, playground, playing fog, ATV, kemudian boom boom car, memanah, berkuda, pancing magnet, kemudian ponton wisata, dan tempat-tempat selfie. Jadi semua bisa dinikmati. One stop service. Jadi kalau satu keluarga datang ke sini dengan membawa anak-anaknya, tidak perlu lagi berpikir kemana-mana, semua di sini selesai. Iya. Yang tersedia lainnya termasuk misalnya dari restoran tadi. Ya, restoran adalah fasilitas yang harus kita sediakan. Kita punya restoran yang cukup representatif, namanya sama dengan restoran kami dulu di Padang, Katageng Resto, dengan menu traditional food. Kemudian untuk pendukung wisata kami juga mempunyai kafe dan kemudian restoran-restoran kecil-kecil untuk kebutuhan anak-anak, baik untuk pop mie, minum ataupun makanan-makanan kecil untuk kebutuhan anak-anak, termasuk juga fried chicken. Dan di sini di luar tadi kami sediakan tempat masyarakat menjajakan kuliner, tapi dengan sistem food court. Artinya dengan manajemen khusus, kasirnya satu kita, mereka jualan, nanti harganya mereka tetapkan, kemudian mereka kasih komisi. Kemudian termasuk juga untuk oleh-oleh, souvenir dan produk-produk UMKM di sini kami fasilitasi untuk mereka boleh jual di sini. Silakan mereka tetapkan harga, kami tidak menentukan harga. Dari penjualan itu nanti mereka silakan kasih kita sebagai jasa marketing. Nah, yang lebih ininya untuk melengkapi itu kami juga punya meeting room yang sangat representatif Pak Saptarius. Mulai dari kapasitas 20 orang, 35 orang, ini bisa 100 orang, sudah pakai karpet dan semua fasilitas lengkap. Dan yang sedang dalam proses sekarang itu adalah convention hall yang bisa mencapai kapasitas 1000 orang. Dan itu kita siapkan untuk wedding, untuk seminar, untuk rapat-rapat besar, ataupun konser. Nah, di luar itu kami juga menyiapkan lapangan dalam bentuk lapangan dengan pentas yang sangat besar, 6x8, untuk pentas-pentas budaya. Misalnya di sini kesenian daerah seperti kuda kepang, reo, kesenian Sunda, termasuk juga randai dan kesenian-kesenian Minang lainnya, termasuk juga tari. Jadi kami fasilitasi semua kebutuhan masyarakat di daerah ini. Cara masuk ke sini gimana? Ada dua cara masuk. Kita punya dua tiket. Tiket biasa 30.000. Dari 30.000 itu mereka dapat fasilitas berenang, boom boom car dan flying fox serta parkir gratis. Jadi 4 yang mereka nikmati.
Kemudian tiket yang kedua itu 50.000, parkir dan semua fasilitas di sini mereka bisa gunakan secara gratis. Ini berada di lokasi berapa hektar? Kurang lebih 4 hektar. 4 hektar. Itu ada juga apa namanya? Kapal apa tuh? Ya, itu rakit wisata yang terbuat dari drone bekas. Kita kasih papan, kita kasih tempat duduk, kita kasih atap, dan kemudian kita kasih mesin. Jadi dia bisa jalan seperti kapal di sungai, dan itu sensasinya sangat luar biasa. Itu berapa meter tuh? 350 meter, pulang pergi berarti 700 meter. Biaya cuma 15.000 dana itu. Iya, luar biasa. Oke. Sampai 100.000. Oh. Bisa baranam sampai 8. Aula bisa sampai 1.000 orang. Playground. Oh, ada playground. Nah, ini kapal rumah.